Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kalian akan belajar kimia bersama Bu Yuli. Kalau kemarin kalian sudah belajar dengan Kak Patrick dan Kak Alin, maka mulai hari ini kita akan belajar kimia bersama Bu Yuli. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau untuk kelasnya Kak Alin, kalian sudah mengenal ada isotop, isobar, isoton, kemudian juga sudah mengenal nomor atom, nomor massa, kemudian partikel dasar penyusun atom, seperti itu. Sedangkan di kelasnya Kak Patrick memang belum sampai di situ, maka nanti kita akan belajar bersama lagi. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan bahwa atom tersusun dari partikel dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron, serta proses penemuannya. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menganalisis bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Yang ketiga, dapat mendefinisikan isotop, isobar, dan isoton, serta dapat mengelompokkan beberapa atom unsur yang termasuk ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Nah, kalian masih ingatkah ada gambar seperti ini? Ada gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar-gambar model atom yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin. Jadi siapa yang masih ingat ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar model atomnya Dalton yang dikenal dengan bola pejal. Kemudian ini model atomnya Thomson yang dikenal dengan model atom roti kismis, karena ini seperti roti yang dikelilingi oleh kismis, yaitu elektron-elektronnya. Kemudian model atom Rutherford yang ini, kalau model atom Rutherford itu dikenal dengan model atom tata surya, karena elektron ini mengelilingi inti seperti orbit planet dalam mengelilingi matahari, seperti itu. Kemudian model atomnya Niels Bohr itu ada inti atom yang dikelilingi oleh beberapa kulit, mulai dari kulit K, L, M, dan seterusnya. Kemudian pengisian kulitnya, kulit K berisi maksimal 2, L itu 8, dan seterusnya. Kemarin sudah ya. Kemudian yang terakhir yang masih kita pakai sampai saat ini yaitu model atom mekanika gelombang, di mana elektron itu yang bisa ditentukan adalah hanya kebolehjadiannya saja. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti. Nah, kemudian kalian di minggu lalu juga sudah belajar apa itu kelebihan dan kelemahan dari model atom, masing-masing model atom ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang partikel dasar penyusun atom. Apa saja partikel dasar penyusun atom itu? Nah, partikel dasar penyusun atom itu ada elektron dilambangkan dengan E, kemudian juga ada inti atom itu terdiri dari proton dilambangkan dengan P, dan neutron dilambangkan dengan N. Kemudian yang pertama dulu, yang pertama adalah elektron dilambangkan dengan E. Ini adalah gambar percobaan sinar katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Nah, Thomson ini melanjutkan percobaan dari ilmuwan yang sebelumnya. Nah, dia membuktikan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan tetes minyak milikan, dan dihasilkan percobaannya bahwa muatan elektron yang ditemukan oleh Thomson tadi ya,
itu adalah -1 dan massa elektronnya 0, sehingga elektron dapat dilambangkan dengan E. Yang atas ini tulisannya 0, yang bawah tulisannya -1. Partikel penyusun atom yang selanjutnya yaitu adalah proton. Nah, ini adalah gambar percobaannya Goldstein untuk mempelajari partikel positif. Nah, ternyata Goldstein ini melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang katoda. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Massa proton itu adalah 1 SMA, satuan massa atom ya, SMA ini singkatannya, dan muatan proton itu adalah positif 1. Kemudian inti atom. Setelah ditemukannya proton dan elektron, kemudian Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa oleh lempeng emas. Kalau kalian perhatikan dari berkas partikel sinar alfa, ini ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, kemudian juga ada yang dipantulkan. Nah, untuk berkas partikel alfa yang melewati logam emas, ini menunjukkan bahwa partikel alfa ini melewati ruang kosong. Kalau ruang kosong artinya dia diteruskan. Kemudian yang kedua, partikel alfa yang didefleksi menunjukkan bahwa partikel alfa tersebut berada pada posisi yang dekat dengan inti atom yang bermuatan positif. Muatan positif dengan muatan positif akan saling tolak-menolak, sehingga hal inilah yang menyebabkan partikel alfa dibelokkan dengan sudut yang besar. Ini karena bertemu positif dengan positif tadi, sehingga dibelokkan. Kemudian yang ketiga, berkas partikel alfa yang direfleksi kembali, yaitu dipantulkan kembali, menunjukkan bahwa partikel alfa tersebut bertumbukan dengan inti atom yang bermuatan positif. Inti atom emas mempunyai massa dan muatan positif yang lebih besar dibanding dengan massa dan muatan partikel alfa. Hal inilah yang membuat partikel alfa dipantulkan kembali. Jadi singkatnya bahwa partikel alfa ini yang ditembakkan ke lempeng emas, jika dia menemui ruang kosong maka akan diteruskan. Kalau mendekati inti atom maka dibelokkan. Kemudian jika dia menyentuh inti atomnya maka akan dipantulkan, seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang adanya inti atom. Kemudian dari hasil percobaan Rutherford tadi, Rutherford memprediksi bahwa ada partikel lain dalam inti atom. Nah, prediksinya Rutherford itu memacu Webbot dan H. Becker melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Ternyata dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini dilanjutkan oleh James Chadwick. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan massanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut dengan neutron, dilambangkan dengan 10N. Itu ya. Nah, itu tadi tentang partikel penyusun suatu atom, nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atom dan nomor massa itu kalau dituliskan ke dalam notasi unsur itu akan menjadi seperti ini. Ada X, yang atas A, yang bawah Z. A itu adalah menunjukkan nomor massa, menyatakan jumlah proton dan neutron.
X itu adalah lambang unsur, kemudian Z adalah nomor atom menyatakan jumlah proton ataupun elektron. Hubungan nomor atom dengan nomor massa sebagai berikut. A itu adalah Z plus N. Z itu adalah nomor atom, N itu adalah neutron. Nah, neutron ini diperoleh dari mana? Neutron ini diperoleh dari A min Z. Jadi tinggal dibolak-balik. Bisa ya. Kemudian kalau kita mau menentukan jumlah proton, elektron, neutron pada atom yang bermuatan atau ion, itu caranya bagaimana? Nah, caranya seperti yang ada di tabel ini. Maka kalau ada lambang lambang atom yang bermuatan atau ion positif itu seperti ini, yang ion negatif seperti ini. Cara menentukan jumlah protonnya pada ion positif, P itu sama dengan Z, di negatif juga sama, protonnya itu sama dengan nomor atomnya. Kemudian jumlah neutronnya tetap sama, caranya adalah A min Z, A min Z sama. Kemudian untuk jumlah elektronnya, nah ini yang berbeda. Kalau menentukan elektron di ion yang positif itu adalah proton dikurangi Hi. Hi itu siapa? Muatannya. Kalau di sini 3 plus maka P min 3, proton min 3. Sedangkan kalau di elektron pada ion negatif itu adalah P, proton ditambahi R, muatannya di sini. Jadi jumlah elektron pada ion negatif itu tentunya akan lebih banyak daripada elektron yang pada ion positif, atau dia juga lebih banyak daripada atom yang netral, seperti itu ya. Jika ingin menentukan partikel yang bermuatan atau ion, maka penyusun yang berbeda hanya terletak pada jumlah elektronnya. Nah, ini ada contoh seperti ini. Contohnya misalnya atom unsur kalsium. Jadi ini adalah ion Ca, ion kalsium bermuatan positif 2, 40 adalah nomor massa, 20 adalah nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton yaitu 20, neutronnya itu 20 diambil dari 40 dikurangi 20. Sedangkan kalau kita mau menentukan elektronnya, karena dia ion yang bermuatan positif, maka adalah jumlah proton dikurangi dengan muatannya. Protonnya 20, muatannya 2, sehingga ketemunya 18. Kemudian bagaimana cara menentukan proton, neutron, dan elektron pada ion yang negatif? Misalnya ion fluor negatif 1, nomor massa 19, nomor atom 9, protonnya 9, neutronnya 10 dari 19 dikurangi 9. Elektronnya karena dia bermuatan negatif, pasti elektronnya akan lebih banyak dari elektron pada atom yang netral, sehingga dia caranya adalah 9 proton ditambahi dengan muatannya ini negatif 1, maka dia 9 ditambah 1 ketemunya 10. Seperti itu ya. Semoga kalian sudah paham cara menentukan proton, neutron, dan elektron pada ion yang positif maupun yang negatif. Jadi yang berbeda hanya pada jumlah elektronnya saja. Nah, itu tadi cara menentukan proton, elektron, neutron baik di atom netral maupun yang bermuatan. Kemudian kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu adalah atom dari unsur yang sama tetapi berbeda masanya. Kalian bisa perhatikan di sini atomnya sama-sama C, atom unsurnya adalah C, kemudian nomor atomnya sama-sama 6, protonnya sama, elektronnya sama. Kemudian yang berbeda adalah neutronnya. Jadi kalau yang C12 6, neutronnya adalah 6, dari 12 dikurangi 6. Kemudian yang bawah neutronnya adalah 13 dikurangi 6 adalah 7. Perbedaan massa pada isotop disebabkan perbedaan jumlah neutron.
itu adalah isotop. Diingat, kalau isotop P proton, maka protonnya sama dan nomor atomnya juga sama. Kemudian kalau isobar itu adalah atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda tapi mempunyai nomor massa yang sama. Jadi yang sama adalah nomor massanya. Misalnya ini ada contoh C dengan N. Yang sama-sama 14 adalah nomor massanya, yang lainnya berbeda. Sama juga dengan di atom unsur natrium dengan magnesium, Na dan Mg ini sama-sama nomor massanya adalah 24, sehingga mereka disebut dengan isobar. Kemudian selanjutnya isoton. Isoton ialah atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama, yaitu kalau C dengan N. Kenapa disebut isoton? Karena C ini punya neutron berapa? 13 dikurangi 6, 7. Dan N juga punya neutron, atom nitrogen juga punya neutron sebanyak 7. 14 dikurangi 7, 7. Karena jumlah neutronnya sama-sama 7, maka mereka berdua ini disebut dengan isoton. Sama dengan atom fosfor dan sulfur ini, mereka juga punya neutron yang sama, yaitu berapa? Iya, 16. Maka mereka disebut dengan isoton. Nah, demikian tadi penjelasan tentang isotop, isobar maupun isoton. Nah, untuk lebih memahami materi ini agar kalian dapat lebih paham, maka silakan dikerjakan LKPD-nya. Boleh membuka materi yang Ibu berikan. Silakan dipelajari. Nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung ke Ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.